korosi pada paku besi, yaitu menganalisa faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi pada paku besi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qis wa anzalna al-dida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan, agar manusia dapat berlaku adil, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Shadaqallahul azim. Hipotesa atau dasar teori. Jika paku besi diletakkan di lingkungan yang mengandung air dan oksigen, terutama yang memiliki elektrolit seperti garam atau asam, maka paku tersebut akan berkarat lebih cepat dibandingkan dengan paku yang berada di tempat kering atau tanpa elektrolit. Hipotesis ini didasarkan pada kenyataan bahwa proses korosi merupakan reaksi redoks antara besi, oksigen, dan air. Kehadiran ion-ion elektrolit mempercepat perpindahan elektron sehingga reaksi korosi berlangsung dengan cepat dan menghasilkan karat, yaitu Fe2O3 NH2O. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama ada gelas air mineral 7 buah, sendok 2 buah, karet gelang 7 buah, plastik putih setengah kilo 7 buah. Selanjutnya bahan yang kita perlukan itu ada air mentah 1/4 gelas, air garam 3/4 gelas, air sabun deterjen 3/4 gelas, minyak goreng 3/4 gelas, cuka 3/4 gelas, air matang 3/4 gelas, paku besi yang panjang 7 buah. Air garam dengan cara tuangkan 1 sendok garam, dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah, lalu diaduk. Kedua, buatlah air sabun deterjen dengan cara 1 sendok makan deterjen dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah. Yang ketiga, siapkan 7 gelas air mineral, masing-masing gelas berikan label. Yang keempat, gelas ke-1 biarkan saja kosong dan masukkan paku besi. Kelima, masukkan masing-masing bahan ke dalam gelas yang sudah diberi label. Lalu masukkan paku besi. Tutup masing-masing gelas dengan plastik putih. Lalu ikat dengan karet gelang. Yang ketujuh, simpan selama 3 hari. Lalu pada hari ketiga, keluarkan paku pada masing-masing gelas, amati dan catat pada data pengamatan. Kedelapan, masukkan kembali paku pada masing-masing gelas. Simpan selama 7 hari. 9. Amati paku pada masing-masing gelas pada hari ke-7. Catat pada data hasil pengamatan kamu. Itu kan vitamin C. Jadi ini adalah data hasil percobaan korosi pada paku besi. Yang pertama itu udara. Pengamatan pada hari ketiga itu tidak ada perubahan, paku tetap mengkilap. Dan hari ke-7 tidak ada perubahan signifikan, hanya sedikit kusam. Yang kedua itu ada air mentah. Pada hari ketiga mulai muncul karet tipis di permukaan, dan hari ke-7 paku terlihat menggelap. Selanjutnya itu ada air sabun deterjen. Pada hari ketiga itu tidak ada perubahan signifikan, perubahan sangat tipis, dan hari ke-7 tidak ada perubahan signifikan, korosi sangat tipis. Yang keempat air garam. Hari ketiga tuh cepat berkarat warna coklat kemerahan, dan hari ke-7 karat tebal dan menyebar di seluruh permukaan. Yang kelima minyak goreng itu tidak korosi sama sekali, dan yang keenam cuka. Pada hari ketiga itu tidak paku mulai menggelap, dan ke-7 paku terlihat menggelap.
Dan yang terakhir yaitu air matang. Pada hari ketiga mulai muncul bercak berwarna coklat pada paku dan hari ketujuh paku terlihat menggelap. Hasil dari hari 1 ke hari ketiga, yaitu nomor 1 adalah paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas berisi air garam. Nah, nomor 2, paku besi yang paling lambat berkarat adalah pada gelas berisi air matang. C. Paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas berisi minyak atau udara kering. Pada hari ketujuh, paku besi yang banyak karatnya adalah gelas yang berisi air garam. Dan paku besi yang memiliki bukit karatnya adalah yang gelas berisi air matang. Dan paku besi yang tidak ada karatnya adalah yang berisi minyak atau udara kering. Jadi kesimpulan pada praktek korosi pada paku besi yaitu semakin tinggi kadar garam dan oksigen yang larut, semakin cepat proses korosi yang terjadi pada paku besi. Saran, untuk mencegah korosi pada besi, kita bisa melapisi besi dengan cat, minyak, plastik, atau seng, agar tidak kontak dengan air dan udara. Menyimpan benda besi di tempat kering untuk mengatasi korosi yang sudah terjadi. Membersihkan karat dan amplas atau bahan kimia, misalnya larutan asam ringan. Lalu melapisi ulang permukaannya, mengganti bagian yang sudah rusak parah agar tidak menyebar ke seluruh logam. Sekian yang kami sampaikan.